Halo teman-teman, kembali lagi di channel Eklawot. Di video kali ini saya akan membuat door closer ya, atau slow motion pintu untuk menutup pintu kembali otomatis ya. Ini saya membuat rakitannya dengan bahan yang sangat sederhana dan bekas-bekas bengkel motor ya. Langsung saja saya perkenalkan bahan-bahannya satu persatu. Dan mohon maaf jika pembawaan saya belepotan, nanti saya kasih subtitle di bawah video ya. Untuk bahan pertama kita butuhkan ini per klep teman-teman, per klep motor atau per katup ya. Motor apa saja bisa teman-teman ya. Kita butuhkan 2 biji. Ini minta bekas saja di bengkel pasti ada. Ini 2. Lalu mur ukuran diameter berapa ini teman-teman? Diameter 12 mili. Kita butuh 6 dan ring baut ya. Ukuran bautnya ini kita butuh 3 biji ya teman-teman ya. Lalu ini bekas spare standar motor, kita minta yang bekas saja 1. Terus ini bekas klaker atau bearing, kita ambil tengahnya aja teman-teman ya. Yang penting diameter tengah ini bisa masuk di sini. Kita butuh 1. Lalu ini bekas besi siku, kita potong dengan ukuran seperti ini teman-teman ya. Ini saya pakai ukuran kelebaran 2 cm dan panjang 4 cm. Untuk yang sebelah sisinya panjang 3 cm teman-teman ya. Ini kita bor 8 mili atau 10 mili. Yang penting ini bisa masuk di sini teman-teman ya. Terus kita bor untuk menyekrup nantinya, kita bor 2 biji atau 3 biji bisa. Nah, sama ya teman-teman ya. Dan jarak lubang ini dari samping itu A setengah 18 mili teman-teman ya. Lalu kita butuh baut 12 itu yang masuk ke murnya ini, dengan kepanjangan yang satu ini kepanjangan 19 cm bisa, 20 cm bisa teman-teman ya. Terus yang kecil 11 cm atau 10 cm bisa teman-teman. Nah, untuk merakitnya kita masukkan per standarnya terlebih dahulu di baut yang pendek ini yang 12 cm. Kita masukkan mur. Nah, seperti ini. Ini agak seret. Ini soalnya pakai mur yang bekas ya, tidak yang baru. Nah, sesudah masuk seperti ini teman-teman, kita masukkan besi siku yang kita lubangin tadi, kita potong di sini. Nah, kita kunci dengan mur lagi di bawahnya. Ini enggak perlu kencang-kencang yang belakang ya teman-teman ya. Nah, nanti ini bisa dilas atau tidak masalah teman-teman. Nah, bernya kita belokin seperti ini ya, supaya mentok di sini teman-teman. Seperti ini. Lalu kita pasang mur yang bagian atasnya, sebelahnya. Lanjut kita pasang besi sikunya lagi. Untuk pemasangannya harus berhadapan seperti ini teman-teman. Nah, ya, kita kunci di sini.
ini teman-teman. Nah, nanti ini kita las atau tidak masalah ya. Enggak dilas tidak apa-apa teman-teman ya. Lanjut kita pasang yang ini, yang mur panjang 20 cm tadi. Kita masukkan ringnya terlebih dahulu. Kita masukkan pirnya. Kita masukkan bekas kelakernya di tengah. Lalu pir lagi. Lalu ring. Dan dikunci dengan baut depan belakang teman-teman ya. Oh ya, ini tadi juga bekas siku kita potong seperti ini teman-teman, dengan ketebalan 18 mili dan panjang 4 cm ya teman-teman. Sebelum kita potong kita lubangin dulu, lalu kita perseng, kita korek ya supaya baut nanti rata kalau disekrup. Nanti selanjut itu kita ini kita las di tengah-tengah sini teman-teman. Yang bekas bearing tadi kita las di tengah ya, kita matikan dengan las yang kuat. Dan selanjutnya nanti ini kita las di bagian di sini. Nah, kita las di bautnya ini ya teman-teman ya. Jangan di pirnya ya, di baut, antara baut dan baut kita las. Kalau bisa siku, posisi ini siku kalau bisa teman-teman ya. Kita las terlebih dahulu, nanti kita pasang. Nah, sebelumnya kita las, saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah subscribe channel saya. Yang baru menemukan channel saya, tolong untuk di subscribe supaya lebih berkembang untuk membuat peralatan rakitan dan pekerjaan tukang kayu ya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya supaya tidak tertinggal video saya selanjutnya. Langsung saja kita las di sini dan kita las di sini ya teman-teman ya. Sebelum kita mengelas, baiknya kita ngopi tanpa merek dulu dan smoking ya, biar otak kita lancar. Ya teman-teman, sesudah kita las semua di ujung ini dan di sini ya teman-teman ya. Ini ada perubahan sedikit tadi teman-teman. Ini saya tambahin besi bulat seperti ini ya. Nah, karena kalau tidak seperti ini nanti tidak lancar teman-teman. Nah, ini juga tidak saya matikan dengan las, karena saya pikir nanti kalau ini pernya patah bisa digonta-ganti ya teman-teman ya. Nah, lanjut aja kita pasang kakusannya terlebih dahulu. Sebelumnya kita masukkan pernya terlebih dahulu teman-teman ya. Nah, langsung ring. Lanjutnya ini, jadi tadi saya tambahin ini tuh gunanya buat mempelancar ini teman, jalannya baut ini ya. Nah, seperti ini. Karena harus longgar teman-teman, nggak boleh ngepres. Kalau ngepres tuh susah buka tutupnya. Kita pasang ring lagi. Kita pasang murnya. Dan ini tuh untuk slow motionnya ya teman-teman ya. Nanti kita pasang terlebih dahulu tikusannya. Karena saya sendirian, jadi saya skip
untuk pemasangannya nanti saya jelaskan kalau sudah terpasang ya teman-teman. Untuk pemasangannya kita cukup butuh baut 3/4 ya, atau baut setengah senti ini teman-teman. Oh ya, dan untuk pengatur kecepatannya itu bisa dari sini teman-teman. Kita bisa putar. Kalau mau cepat kita putar aja, kalau tidak mau tidak usah diputar ya. Ya, langsung aja saya pasang terlebih dahulu. Ya teman-teman, setelah kita pasang tikusannya seperti ini ya. Untuk pemasangannya terserah teman-teman, mau di atas, mau di pas engsel, mau di tengah, tidak masalah ya. Dan untuk penompang bautnya ini kita cari sendiri, enaknya di tengah apa di mana bisa saja teman-teman ya. Dan ini untuk penyetelnya slow motionnya, mau kencang mau pelan dari sini ya. Kalau mau kencang kita kendorkan, nah kalau mau pelan kita kencangkan ke depan ya teman-teman ya. Dan yang belakang ini untuk pembukanya 45 derajat 95 derajat dari sini teman-teman ya. Tinggal kita atur sendiri, langsung saja kita tes, nggak pakai lama ya. Ya akhirnya teman-teman ya, berhasil juga untuk membuat door closer ini atau penutup pintu otomatis bisa slow motion ya, tidak langsung ceder. Nah, intinya di per yang depan ini teman-teman ya kita setel. Kita coba lagi, kita lihat ya, kita lihat sistemnya gimana. Dia nahan teman-teman, ini nahan pintu ya. Kalau kita kendorin nanti dia kencang pintunya. Nah, mantap ya teman-teman ya. Ya, jika tutorial saya kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, komen, dan di subscribe teman-teman ya, supaya saya lebih berkembang untuk membuat alat rakitan dan pekerjaan tukang kayu. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih. Kalau ada kerjaan saya yang salah mohon dimaafkan, dan untuk dimodifikasi sendiri untuk teman-teman ya. Ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.